망했다 이거. 공짜 와이파이 못 쓴다 이제. Di awal film, kita diperkenalkan pada sebuah keluarga miskin yang tinggal di pinggiran Korea Selatan. Bukan hanya hidup serba kekurangan, mereka juga dikenal sombong dan malas, kombinasi yang jelas bermasalah. Sebuah perusahaan sempat memberi mereka kesempatan dengan mempekerjakan mereka sebagai pelipat kotak pizza. Namun bukannya bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka justru asal-asalan. Lipatan dibuat sembarangan. Ketika ditegur, respons mereka malah lebih keras dan menantang. 지금? 이거 얼마나 한다고? 너무한 거 아니에요? Mari berkenalan dengan keluarga unik ini. Sang ayah, Kim Taek, mantan petugas parkir valid. Ibunya, Chung So, pernah berprestasi di cabang lempar lembing. Meski itu sudah lama berlalu. Anak pertama sekaligus tokoh utama kita, Kevin, sudah 4 kali mencoba masuk kuliah dan semuanya berakhir gagal. Sementara adiknya, Jessica, lulusan SMA yang kini lebih sering menghabiskan waktu di warnet. Upah dari melipat kotak pizza siang itu akhirnya membuat mereka bisa menikmati makan malam yang layak. Namun ketenangan di rumah itu tak pernah bertahan lama. Seorang preman kampung bahkan menjadikan jendela mereka sebagai sudut jalan untuk buang air kecil. 뭘 잘했다고 쳐다봐? 네 친구 박력 있다. Beruntung, seseorang datang dan mengusir preman itu. Dia adalah Min, sahabat dekat Kevin. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia membawa bingkisan titipan dari kakeknya. Namun saat diketahui bahwa isi hadiah itu hanya sebuah batu antik, raut wajah sang ibu langsung berubah. 먹고 사오지. Ternyata tujuan Min datang bukan sekedar mengantar bingkisan. Ia meminta Kevin menggantikan posisinya sebagai guru privat. Lagi pula, mengajar anak SMA bukan perkara sulit. 괜찮을 거야. 일단 내 소개로 가는 거니까. 응. 그럼 뭐. Malam itu juga, ijazah palsu segera disiapkan. Meski begitu, Kevin tetap menjadi satu-satunya sosok paling optimis di keluarganya. Baginya, kebohongan ini hanya sementara. Suatu hari nanti, ia yakin akan benar-benar meraih ijazah yang sesungguhnya. 서류만 좀 미리 짰다고 생각하고 있습니다. Singkat cerita, Kevin tiba di alamat tujuan dan langsung terkejut. Murid sahabatnya ternyata anak seorang konglomerat bernama Nathan Park. Rasa gugup pun memuncak karena ia harus berhadapan langsung dengan orang tua murid. Wanita itu bernama Yen Kyo, istri Mr. Park. Kebaikannya nyaris tanpa celah. Ia bahkan tak terlalu mempersoalkan ijazah palsu Kevin karena sangat menjunjung tinggi rekomendasi. Namun satu kalimat darinya membuat Kevin seketika merinding. Sang nyonya ingin mendampingi anaknya di pertemuan pertama ini. Calon muridnya bernama Dahae. Alih-alih langsung membahas kemampuan akademis, Kevin justru fokus pada pendekatan teknis. Dengan percaya diri, ia tiba-tiba menyentuh tangan anak itu. 만약 지금 실전 수능이고 이게 첫 문제였으면 넌 시작부터 완전 엉킨 거야. Ternyata ia sedang mengukur tingkat kepanikan Dahae lewat detak jantungnya. Dahae diminta tenang karena rasa panik hanya akan merusak fokus. Kepercayaan diri Kevin pun membuahkan hasil. Malam itu juga ia langsung menerima gaji bulanan dan fasilitas selama mengajar. Namun sebelum meninggalkan rumah tersebut, suasana mendadak ricuh. Seorang bocah menyerangnya. Ia adalah Dasong, anak bungsu keluarga itu. 우리 다송이는 완전 예술가 체질인데. Dasong dikenal sebagai bocah yang mudah tantrum. Ia sangat menyukai seni, terutama hal-hal yang berbau Indian. 워낙 통제가 안 되기도 하고. Kalimat itu tak disia-siakan oleh Kevin. Ia mengaku mengenal seorang guru seni lulusan Amerika. Spesifikasinya dijelaskan panjang lebar dengan penuh keyakinan. Dan hasilnya... 근데 이 친구 약속 잡기 되게 어렵다던데. Keesokan harinya, sosok Jessica langsung dibawa ke rumah itu. Jessica yang dimaksud adalah Ki Jong, adik kandungnya sendiri. Sementara itu, Ki Woo memperkenalkan dirinya dengan nama Kevin di hadapan keluarga tersebut. 다혜야. Mengetahui kehadiran Jessica, Dahae terlihat kesal. Di momen inilah ia mengungkapkan yang sebenarnya. Adiknya bukan bocah tantrum. Semua sikap itu hanya dibuat-buat demi menarik perhatian sang ibu. Namun di balik pengakuan itu, Dahae juga memandang Jessica dengan sinis. Ia seolah mencurigai wanita ini. 제시카 여자친구죠.
관심 있으셨구나. Ya, untungnya itu hanya kecemburuan. Putri konglomerat tersebut ternyata mulai menaruh hati pada Kevin. Dan apa yang dilakukan Kevin? Ia memilih masuk ke dalam permainan itu. 애가 좀 한스팟. Kita beralih ke Jessica. Berbeda 180 derajat, ia hadir dengan karakter baru, tegas dan penuh kendali. Saat mengajar Dasong, ia bahkan berani menolak intervensi sang ibu. Di titik ini, Yen Kyo meminta pembantunya, Moon Gwang, berpura-pura membawakan minuman. Namun sebelum minuman itu sampai, Jessica dan Dasong sudah lebih dulu berada di meja makan. Tantrum tak lagi terlihat pada bocah itu. Semuanya berubah drastis. Sebenarnya, ia hanya ingin menunjukkan pada ibunya bahwa ia juga ingin diperhatikan, seperti perhatian yang diberikan Jessica. Kini, lewat lukisan Dasong, Jessica mulai melancarkan analisis palsunya. 우측하단 이쪽 부분을 스키조프레니아 존이라고 해서 그런 독특한 형태를 그려놨죠, 다송이가. 네. Proses penyembuhan akan memakan waktu lama dengan biaya yang tentu tidak sedikit. Tepat di momen itu, Nathan Park pulang. Sang istri pun memperkenalkan Jessica kepadanya. Sebagai bentuk terima kasih, Jessica diantar pulang oleh supir keluarga tersebut. Tentu saja ia tak ingin alamat rumahnya diketahui, jadi ia meminta diturunkan di stasiun. Namun, perhatian dan kekhawatiran sang supir justru membuat Jessica melihat peluang. Entah apa yang ada di pikirannya, ia sengaja meninggalkan pakaian dalamnya di mobil itu. 아빠 옛날에 대리기사 뛸 때 벤츠도 많이 몰아봤나? Adegan berpindah ke sebuah kantin pinggir jalan. Di tengah makan malam sederhana, Jessica menertawakan kepolosan keluarga kaya itu. Mereka begitu mudah percaya, padahal pengetahuannya tentang psikologi hanya ia pelajari semalam dari internet. Selebihnya murni karangan. Di momen yang sama, Jessica mulai menyinggung kemampuan ayahnya dalam menyetir. Dan rasanya kita sudah bisa menebak kemana arah rencana ini. Singkat cerita, malam itu Mr. Park akhirnya menemukan jebakan yang ditinggalkan Jessica. Bau dan kualitas pakaian dalam tersebut jelas terasa murahan bagi CEO sekelas dirinya. Temuan itu segera ia sampaikan pada sang istri. Bagaimana mungkin supir yang begitu mereka percaya berbuat tak pantas di mobil majikannya sendiri? Seketika, semua kesan baik terhadap supir itu runtuh. Jessica yang diam-diam mendengar percakapan tersebut langsung keluar dan menyela. Momen ini tepat karena dialah penumpang terakhir yang diantar malam itu. Dengan rangkaian kata yang terukur dan manipulatif, Jessica perlahan menggiring opini hingga akhirnya berhasil meyakinkan Yeonkyu. Tentu saja, Jessica langsung memanfaatkan situasi ini. Ia mengaku memiliki kenalan seorang supir, mantan supir pamannya, ditambah rentetan bujuk rayu yang meyakinkan sang nyonya besar kembali terpedaya. 때문에 어릴 때부터 쭉 봐온 분이니까 이게 얼마나 마음이 놓이냐고 일단. 믿음의 벨트? 요게 Keesokan harinya, Kevin membawa ayahnya ke showroom Mercedes-Benz. Ia tak ingin ayahnya terlihat gagap teknologi saat menyentuh mobil milik bosnya. Usaha itu pun membuahkan hasil. Kemampuan mengemudi sang ayah mendapat pujian dari Mr. Park. Sebuah lampu hijau, tanda rencana mereka berjalan mulus. 383 밑으로는 저도 한 가지는 오래 하신 분들 중요합니다. 생긴 건 둥글둥글한데 그년이 속은 아주 능구랭이야. Seiring waktu, perhatian mereka beralih pada Moon Gwang. Bagi keluarga ini, pembantu tersebut adalah sosok paling berbahaya di rumah itu. Dari cerita Dae, diketahui bahwa bibi itu memiliki alergi akut terhadap buah persik. Serbuknya bisa memicu reaksi parah hingga asma. Dari sinilah strategi berikutnya mulai disusun. 어디다 뒀는지 모르겠더라고. 사모님 Kevin bertugas sebagai eksekutor yang memicu alergi tersebut, sementara ayahnya menjadi pendokumentasi. Doktrin-doktrin menyesatkan perlahan ditanamkan. Semua langkah sudah dipelajari secara sistematis. Hingga akhirnya Moon Gwang dituduh mengidap TBC. Nyonya besar sempat ragu sampai ia melihat sendiri buktinya. 활동성 결핵 판정 받았다고 전화로 누구에게 막 얘기를 하는데
Tak lama setelah itu, ia pun dipecat. Ironis, mengingat wanita itu telah lama mengabdi pada keluarga Park. Kepergiannya jelas bukan hal mudah bagi mereka. Disinilah sang ibu mulai bergerak. Ia mengaku mengenal perusahaan penyedia jasa bernama The Care. Rayuan demi rayuan dilontarkan, seolah-olah itu layanan eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi keluarga sekelas Mr. Park. Pada akhirnya, Mr. Nathan Park menerima usulan tersebut. 뭐 제 얘기는 하실 필요 없고요. 덕분에 뭐 이럴 때 생색 한번 내보는 것이 뭐. Keesokan harinya, Yeon-kyu menghubungi The Care, perusahaan yang sejatinya hanya akal-akalan keluarga Kevin. Ia bahkan diminta membayar biaya keanggotaan sebelum kerjasama dimulai. 토지대장이요? 아, 예. Singkat cerita, Chung-suk resmi bergabung di rumah itu. Kini satu keluarga lengkap berada di dalamnya. Gila memang. Meski begitu, mereka harus tetap menjaga peran karena aturannya jelas. Mereka tidak saling mengenal. 왜 그래? 똑같다. 둘이 냄새가 똑같아. Dasong mulai merasakan kejanggalan. Ia menyadari bahwa supir barunya memiliki bau yang sama dengan si Bibi. Begitu pula dengan gurunya. Bau menjadi elemen krusial di cerita ini, padahal mereka memakai sampo dan parfum berbeda. Lalu bagaimana bocah itu bisa mencium kesamaan tersebut? 현재의 날씨는 맑다. Singkat cerita, waktu berlalu hingga akhir pekan tiba. Keluarga Mr. Park berencana berkemah keluar kota. Sebelum pergi, mereka meninggalkan daftar tugas untuk pembantu karena rumah akan kosong sepanjang hari. Dan tahu apa yang pertama kali dilakukan keluarga Kevin saat rumah itu benar-benar kosong? Ya, mereka langsung mengambil alih. Tingkah mereka bahkan melampaui pemilik rumah. Tak berhenti di situ, malam harinya mereka menggelar pesta kecil. Ditemani botol-botol minuman mahal, mereka membicarakan pencapaian sejauh ini, sembari menyusun langkah berikutnya. Situasi ini harus dimanfaatkan. 이댁 식구들은 참 잘 속아, 그지? Namun, di tengah euforia itu, bel tiba-tiba berdering. Suasana langsung membeku. Ternyata yang datang adalah mantan pembantu pertama, Moon Gwang. Ia menyapa hangat dan mengaku membutuhkan bantuan karena ada barangnya yang tertinggal di basement. Dengan kondisi rumah yang berantakan seperti ini, jelas mustahil bagi mereka menerima permintaan itu. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Chung-so akhirnya membukakan pintu. Sejak awal, gestur Moon Gwang terasa janggal. Ia berjalan cepat menuju basement dengan gerak-gerik mencurigakan. Rasa penasaran membuat Chung-so mengikutinya turun. Rumah itu memiliki terowongan rahasia. Lebih mengejutkan lagi, Moon Gwang tak lagi bersandiwara. Ia berlari sambil berteriak memanggil seseorang dari dalam sana. Suasana mendadak tegang. Ternyata selama ini Moon Gwang menyembunyikan suaminya di bawah tanah. Pria itu bernama Gwan-se. Fakta ini jelas membuat Chung-sam terkejut. Rupanya bukan hanya keluarga mereka yang bermain di rumah itu. Meski begitu, Moon Gwang datang tanpa niat menyerang. Ia memohon pengertian Chung-so sebagai sesama orang miskin. Bagaimanapun, mereka sudah tinggal di sana bahkan sebelum Mr. Park membeli rumah tersebut. Ya, semua ini terjadi tanpa sepengetahuan Mr. Park. Desain lama rumah itu membuat pemilik sebelumnya tidak pernah memberitahu soal bunkers tersembunyi tersebut. Konon, banyak rumah orang kaya di Korea Selatan memang memiliki ruang bawah tanah semacam ini untuk berjaga-jaga dari ancaman Korea Utara atau keadaan darurat lainnya. 저기 진짜 쬐끄만한 돈인 코딱지 같은 돈인데. 김이사? 뭐야 이거? Moon Gwang pun cepat menyadari permainan keluarga Kevin. Ia merekam mereka sebagai bukti. Dalam sekejap, posisi berbalik. Kini nasib keluarga Kevin berada di tangannya. 미쳤어 지금? 그분들한테 왜? 가까이 오지 마.
Meski sama-sama bermain kotor, Moon Kwang tetap merasa dirinya lebih setia pada keluarga Park. Ia masih menganggap mereka sebagai majikan yang harus dihormati. Sementara itu, keluarga Kevin praktis menjadi sandara. Satu kesalahan saja dan semuanya bisa berakhir di kantor polisi. Kevin memanfaatkan kelengahan Moon Kwang. Ia mendorong pasangan itu dan merebut ponselnya. Dalam sekejap, kendali kembali berada di tangan keluarga Kevin. 잘못 눌러야 돼. 잘못 눌러. Namun mereka belum sempat bernafas lega ketika telepon kembali berdering. Kali ini dari sang majikan. Yeon Kyo mengabarkan bahwa perjalanan mereka dibatalkan dan kurang dari 10 menit lagi mereka akan tiba di rumah. 짜파구리가 뭐야? Situasi berubah menjadi kacau. Moon Kwang dan suaminya segera diseret kembali ke basement. Tetapi sebelum semua kekacauan itu benar-benar dibereskan, tiba-tiba Mr. Park ternyata tiba lebih cepat dari perkiraan. Kepanikan memuncak. Di tengah kekacauan itu, Moon Kwang berhasil melarikan diri. Dan apa yang terjadi setelahnya? Tendangan itu langsung membuat Moon tak sadarkan diri. Mereka tak punya pilihan. Kini perhatian beralih pada Gyeonse. Mereka mencoba menenangkannya. Namun anehnya pria itu justru menghantamkan kepalanya berulang kali ke saklar lampu. Katanya itu bentuk salam dan rasa terima kasihnya pada Mr. Park. Padahal sebenarnya ia sedang mengirim kode Morse meminta pertolongan. Sesuatu yang tak disadari siapapun. 보기에 좀 이상하죠. Di lantai atas, Chung-so diliputi kecemasan karena majikannya tak kunjung masuk kamar. Yeon Kyo malah mulai bercerita. Putra bungsunya pernah mengaku melihat hantu di rumah itu. Padahal hantu yang ia lihat adalah suami Moon, saat pria itu diam-diam naik untuk mencuri makanan di tengah malam. Bahkan, sosok menyeramkan dalam lukisan Dasong selama ini adalah wajah lelaki tersebut. 그냥 여기가 편해. 그냥 그래서 말인데. Di lantai atas lainnya, persembunyian Kevin hampir terbongkar oleh anjing peliharaan keluarga. Dahai kebingungan dan turun untuk menenangkan anjing itu. 뭔데 그래? Keberuntungan masih berpihak pada mereka. Saat Dahai sibuk menenangkan anjingnya, Kevin memanfaatkan celah itu untuk keluar dari persembunyian. Mereka pun bersiap bubar dan meninggalkan rumah. 아 이놈의 자식 진짜. Namun, malam belum usai. Dasong tetap memaksa ingin berkemah, meski hanya di halaman rumah. Masalahnya, keluarga Kevin belum sempat keluar. Mereka akhirnya terjebak bersembunyi di bawah meja, karena Mr. Park memilih tetap di ruang tamu untuk mengawasi putranya. 가만히 있어봐. 김 비서? 행주 쌀물 나는 멘트 뭐 있지? 그런 걸 합시다. Sialnya, Mr. Park kembali terusik oleh bau yang mengganggu penciumannya. Sang istri bahkan menyebutnya sebagai bau khas supir mereka. Sebuah komentar yang merendahkan terucap tepat di depan anak-anaknya. Di momen itu, Kim Tae-yek mendengarnya secara personal. Namun dinginnya malam menyisakan situasi canggung. Aktivitas suami istri sang majikan terjadi di ruang itu. Lagi-lagi, Kim Tae-yek terjebak dalam posisi tak nyaman bersama kedua anaknya. Beberapa saat setelah majikan mereka tertidur, keluarga Kevin segera melanjutkan pelarian. 왜 그러냐 오바? 푹신한 침대로 가서 자구려 오바. Kim Tae berada dalam situasi yang sangat berbahaya malam itu. Beruntung, nasib masih memihak mereka. Namun setibanya di rumah, pemandangan yang menanti jauh lebih buruk. Air telah memenuhi setiap sudut. Hujan deras memicu banjir besar di perkampungan mereka. Malam itu benar-benar penuh tekanan. Sementara di basement, Gwanse menemukan istrinya dalam kondisi sekarat. Amarahnya pun meledak.
Di sisi lain, Dasong sebagai anak pramuka sebenarnya mampu membaca kode Morse dari lampu itu. Namun, jangankan melapor, suaranya pun tak pernah benar-benar didengar oleh orang tuanya. Keesokan harinya, keluarga Kevin mengungsi di sebuah aula olahraga. Di sana, Kevin sempat berbicara serius dengan ayahnya. Ia penasaran, rencana apa yang tengah disiapkan sang ayah setelah semua ini. Namun jawabannya mengejutkan. Kim Tae tak merencanakan apapun. Baginya, satu-satunya rencana yang tak pernah gagal adalah tanpa rencana. 제가 책임질게요. 얘가 자꾸 나한테 달라붙는 거예요. 얘가 자꾸 날 따라와요. Singkat cerita, keesokan paginya, Nyonya Besar menghubungi Kevin dan Jessica untuk menghadiri pesta ulang tahun Dasong. Meski situasi mereka kacau, undangan itu tak mungkin ditolak. Persiapan pesta sederhana pun langsung digelar pagi itu. 그리고 선물 절대 사지 말고 그냥 와요. Namun ada yang berbeda pada Kim Tae. Tak ada lagi senyum ramah seperti biasa. Sorot matanya kosong. Pikirannya sulit ditebak. Keadaan makin memburuk ketika Yeon-kyo kembali mengeluhkan bau tak sedap di dalam mobil. Wajah Kim Tae menegang. Amarah dan dendam kini tak lagi bisa ia sembunyikan. Rumah perlahan dipenuhi para tamu. Rencana kejutan untuk Dasong sudah disusun rapi. Mr. Park sebenarnya menyadari perubahan sikap sopirnya, tapi ia tak punya waktu untuk memikirkan hal itu. 김 기사님, 그냥 뭐 이게 일의 연장이라고 생각하시고, 예? Di tengah semua itu, Kevin tampaknya memiliki rencana sendiri. Menggenggam batu pemberian Min, ia melangkah masuk ke dalam bunker seorang diri. Kevin justru masuk ke dalam jebakan Gwanse. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menghajarnya hingga terkapar. Dengan wajah berlumur darah, Gwanse keluar dari bunker. Belum jelas apa tujuannya, namun ia sempat mengambil sebilah pisau sebelum masuk ke tengah pesta. Tanpa ragu, ia menyerang dan langsung menikam Jessica. Chungso yang melihat kejadian itu segera berusaha menyelamatkan putrinya. Kekacauan pecah. Di tengah perkelahian, Kim Tae hanya terpaku hingga satu momen kembali menyulit segalanya. Saat hendak mengambil kunci mobil di dekatnya, Mr. Park refleks menutup hidungnya karena bau yang ia anggap mengganggu. 한 달 만에 눈을 떴을 때 지금 웃는 건가? Beberapa waktu kemudian, Kevin berhasil selamat. Namun ia mengalami cedera otak yang membuatnya tertawa tanpa kendali. Ia dan ibunya dinyatakan terlibat dalam insiden tersebut, meski hukuman mereka relatif ringan, hanya masa percobaan. Mr. Park tewas dalam kejadian itu, begitu pula Jessica. Hingga kini, polisi belum sepenuhnya mengungkap motif di balik tragedi tersebut. Terlebih, Kim Tae menghilang tanpa jejak dan belum pernah ditemukan. Beberapa bulan berlalu, media pun berhenti menyoroti kasus tersebut. Kevin mulai mencari jejak ayahnya. Ia mengawasi rumah mewah itu dari kejauhan. Kini telah dihuni oleh seorang warga Jerman. Berjam-jam ia menatap ke arah bangunan itu, hingga suatu malam lampu di dalam rumah kembali berkedip. Kevin segera mencatat setiap pola kedipan. Berbekal kode Morse yang ia pelajari saat pramuka, ia perlahan menerjemahkannya. Pesan itu datang dari bunker. Ayahnya masih hidup, bersembunyi di sana. Bagi Kim Tae, tragedi hari itu terasa seperti mimpi buruk. Ia bahkan tak sepenuhnya sadar atas perbuatannya. Kini ia menjalani hidup seperti Gwanse dulu, mencuri makanan di malam hari dan mengirimkan kode melalui lampu, berharap suatu saat Kevin melihat dan membacanya. 박 사장님 미안해.
그래도 집이 한동안 비어 있었던 덕분에 문광님을 예의를 갖춰서 보내드릴 수가 있었는데 이만 줄인다. Di titik inilah Kevin berjanji. Ia bersumpah akan bekerja keras menjadi orang kaya. Suatu hari nanti, ia akan membeli rumah itu agar sang ayah bisa keluar tanpa rasa takut. Perlahan, keluarga yang sejak awal penuh tipu daya itu justru diposisikan sebagai korban keadaan. Tanpa terasa, inilah penutup yang begitu kuat, sebuah akhir yang benar-benar merepresentasikan makna parasit. 그날이 올 때까지 건강하세요. 그럼 이만. Tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini, Cok? Silahkan komen dan like-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan apapun, tolong dimaafkan ya, Cok ya.